Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Igede Tubagus Wiranata, NIM F1B 019065. Di kesempatan ini saya akan menjelaskan percobaan 2, yaitu tentang flip-flop. Percobaan 2, flip-flop. Tujuan RF flip-flop yaitu yang pertama mengetahui apa itu rangkaian sekuensial dan latch. Yang kedua, memahami sifat atau perilaku serta tabel kebenaran dari RS flip-flop. Yang ketiga, memahami sifat atau perilaku serta tabel kebenaran dari RS flip-flop saat input dimodifikasi. Yang keempat, mengetahui perbedaan pada setiap jenis flip-flop. Yang kedua, JK flip-flop. Tujuannya yaitu yang pertama memahami sifat atau perilaku serta tabel kebenaran dari JK flip-flop asinkron. Yang kedua, memahami sifat atau perilaku serta tabel kebenaran dari JK flip-flop sinkron. Yang ketiga, mengetahui perbedaan JK flip-flop asinkron dan sinkron. Selanjutnya alat dan bahan. Yang pertama laptop atau komputer. Yang kedua aplikasi EWB. Selanjutnya dasar teori. Rangkaian sekuensial dan elemen memori. Rangkaian sekuensial merupakan suatu rangkaian yang dikembangkan dari rangkaian kombinasional dengan menambah suatu rangkaian atau elemen memori di mana output dapat dipengaruhi input. Rangkaian mempunyai elemen penyimpan. Isi dari elemen penyimpan mempresentasikan keadaan atau state dari rangkaian. Perubahan nilai masukan dapat menyebabkan keadaan rangkaian tidak berubah atau berubah ke keadaan baru. Rangkaian berubah sesuai urutan keadaan sebagai hasil dari perubahan masukannya. Berdasarkan cara pengaktifan, elemen penyimpanannya dapat dibagi menjadi dua, yaitu rangkaian sinchronous, yaitu rangkaian yang bekerja memproses suatu input ketika ada sinyal sinkronisasi untuk mengaktifkan semua elemen atau certain time. Yang kedua, rangkaian asinkronus, yaitu rangkaian yang bekerja memproses suatu input ketika terjadi perubahan dalam rangkaian input atau anytime. Selanjutnya, pengertian latch dan jenis-jenis latch. Latch merupakan elemen penyimpan 1 bit. Untuk menyimpan 1 bit data atau state, diperlukan 1 buah latch. Jenis-jenis latch antara lain latch SR. Rangkaian latch dapat tersusun menggunakan gerbang logika NOT selain dengan TG. Maksudnya, set dan reset digunakan untuk mengubah state keadaan key dari rangkaian. Rangkaian tersebut membentuk latch SR seperti pada gambar. Latch SR dasar mengubah state-nya saat masukannya berubah. Seringkali diinginkan untuk menambah satu sinyal enable ke latch SR dasar seperti pada gambar. Gated D, data latch. Latch dapat digunakan sebagai elemen memori untuk sistem alarm di contoh sebelumnya. Gated latch lainnya adalah D latch. Mempunyai sebuah masukan data D. Yang kedua, tidak akan terjadi kondisi race seperti latch RS. Yang ketiga, menyimpan nilai masukan dengan kontrol berupa sinyal clock. Yang terakhir, digunakan di rangkaian yang perlu menyimpan nilai. Pengertian flip-flop dan jenis-jenis flip-flop. Flip-flop adalah piranti dasar untuk menyimpan informasi pada sistem digital. Piranti ini selalu mempertahankan keadaan biner selama ada daya yang masuk. Ada beberapa tipe flip-flop yang berbeda, tergantung implementasi sirkuit. Namun, seluruh tipe memiliki tipe kesamaan karakteristik, yaitu yang pertama, seluruh flip-flop memiliki 2 output, di mana yang satu merupakan lawan yang lain. Yang kedua, seluruh flip-flop adalah piranti distable, yaitu piranti yang memiliki 2 output stabil. Flip-flop RS. Huruf S dan R pada masukan flip-flop RS seringkali disebut sebagai masukan set dan reset. Flip-flop RS mempunyai 2 masukan yang diberi label S dan R. 2 keluaran diberi label key dan key action.
Pada flip-flop, keluaran selalu berlawanan atau komplementer. Dengan kata lain, bila keluaran key sama dengan 1, maka keluaran key aksen sama dengan 0, dan sebagainya. Selanjutnya, flip-flop tipe T. Flip-flop tipe T mempunyai satu masukan T atau toggle yang akan menyebabkan berubahnya keadaan keluaran pada setiap pulsa masukan. Flip-flop tipe T dapat dibuat dengan mengumpan balik key ke R dan dari key aksen ke S, seperti pada gambar 3.2 di bawah ini. Dengan menganggap bahwa flip-flop diset dengan key sama dengan 1 dan key aksen sama dengan 0, maka S sama dengan 0 dan R sama dengan 1 karena umpan balik tersebut. Dengan masukan T pada 0, kedua masukan pada G3 adalah 0 dan menghasilkan logika 1 pada keluarannya. G4 mempunyai sebuah masukan pada logika 0 dan yang lain pada logika 1 dan menghasilkan logika 1 pada keluaran. Selanjutnya, flip-flop tipe D. Flip-flop D hanya mempunyai satu masukan data D dan satu masukan detak CLK. Keluaran dari tabel key dan key aksen. Flip-flop D sering disebut flip-flop tunda. Kata tunda menggambarkan apa yang terjadi pada data atau informasi pada masukan D. Data 0 atau 1 pada masukan D ditunda satu pulsa detak dari pemasukan sampai keluaran key. Selanjutnya, flip-flop JK. Flip-flop JK mirip dengan flip-flop tipe T dengan dua tambahan masukan seperti tersaji pada gambar 3.4. Masukan tambahan ini disebut sebagai masukan J dan masukan K untuk membedakan dengan S dan R. Konstruksi JK menyediakan flip-flop universal yang dapat diprogram. Pada saat J sama dengan 1 dan K sama dengan 0, flip-flop berada dalam keadaan set, key sama dengan 1 dan key aksen sama dengan 0. Kedatangan pulsa detak memaksa detak pada masukan G3 menjadi logika 1 yang akan menyebabkan keluaran G3 berubah dari 0 ke 1 dan keluaran G1 key berubah dari 1 menjadi 0 yang pada gilirannya akan mengubah keluaran G2 key aksen dari 0 menjadi 1. Jika kombinasi masukan berubah menjadi J sama dengan 0 dan K sama dengan 1, kedatangan pulsa detak akan mengubah keluaran G4 dari 1 menjadi 0 dan keluaran key aksen berubah dari 1 menjadi 0 dan key dari 0 menjadi 1. Pengertian clock pada rangkaian sekuensial. Clock adalah salah satu masukan yang ada dalam beberapa rangkaian flip-flop. Rangkaian clock berfungsi untuk membangkitkan pulsa gelombang kotak secara terus-menerus dan rangkaian ini tidak mempunyai kondisi stabil atau setimbang. Selanjutnya, master dan slave pada flip-flop. Flip-flop JK master slave merupakan suatu cara lain untuk menghindar pemacuan. Flip-flop ini juga merupakan kombinasi dari dua penahan yang diatur oleh sinyal pendetak. Flip-flop master slave dibangun agar kerja JK flip-flop lebih stabil, yaitu dengan menggabungkan dua buah JK flip-flop. Flip-flop pertama disebut master dan flip-flop kedua disebut slave. Master merupakan flip-flop yang diatur oleh sinyal pendetak pada saat naik positif, sedangkan slave merupakan flip-flop yang diatur oleh sinyal pendetak pada saat turun negatif. Pada saat sinyal detak berada pada kondisi naik, master yang aktif dan slave menjadi tidak aktif, dan sebaliknya pada saat sinyal detak pada kondisi turun, master tidak aktif dan slave aktif. Kelebihan jika
flip-flop terhadap flip-flop sebelumnya, yaitu jika flip-flop tidak mempunyai kondisi terlarang. Artinya, berapapun input yang diberikan asal ada clock, maka akan terjadi perubahan pada output. Selanjutnya, prinsip dasar pada master slave jika flip-flop antara lain. Yang pertama, jika clock bernilai rendah 0, maka flip-flop JK master akan tidak aktif. Tetapi karena input clock flip-flop JK slave merupakan komplement dari clock flip-flop master, maka flip-flop slave menjadi aktif dan outputnya mengikuti output flip-flop JK master. Yang kedua, jika clock bernilai tinggi 1, flip-flop master aktif sehingga outputnya tergantung pada input J dan K. Pada sisi lain, flip-flop slave menjadi tidak aktif karena clock pemicunya bernilai rendah atau 0. Yang ketiga, pada saat sinyal detak berada pada tingkat tinggi, masternya yang aktif dan slave-nya yang tidak aktif. Yang keempat, pada saat sinyal detak berada pada tingkat rendah, masternya yang tidak aktif dan slave-nya yang aktif. Yang kelima, jika input J diberikan bersama-sama dengan tepi naik pulsa pemicu, flip-flop master akan bekerja terlebih dahulu menetapkan inputnya selama munculnya tepi naik sampai clock bernilai rendah atau 0. Yang keenam, setelah clock bernilai rendah 0, flip-flop master akan tidak aktif dan flip-flop slave bekerja mentransfer keadaan output flip-flop master ke output flip-flop slave yang merupakan output flip-flop secara keseluruhan. Selanjutnya, gerbang logika pada flip-flop. Suatu rangkaian gabungan gerbang-gerbang logika menjadi gerbang logika kombinasional dan kemudian diumpan balikan yang dapat menyimpan data. Mempelajari rangkaian penyimpan yang akan menahan, mengingat data dalam sebuah keadaan digital yaitu 0 dan 1. Tiap elemen mampu mempunyai satu bit data biner yang dinyatakan dalam sistem biner yaitu 0 dan 1. Selanjutnya, flip-flop RS-NOR. Flip-flop ini dibangun dengan menggunakan gerbang logika NOR. Dapat disebut juga penahan NOR. Input R dalam keadaan 0 dan dalam keadaan 1 memberikan keadaan set. Sedangkan apabila R tinggi, S rendah, maka keadaan akan menjadi reset. Lainnya, bila set dalam keadaan 1 dan reset dalam keadaan 1, maka akan terjadi keadaan pacu. Oleh karena itu, disarankan menghindari R dan S dalam keadaan 1. Selanjutnya, rangkaian discrete merupakan rangkaian elektronik yang komponen-komponennya terletak pada papan rangkaian PCB, yaitu printed circuit board. Hubungan antar komponen dilakukan melalui konduktor. Setiap komponen berdiri sendiri, sehingga komponen yang rusak dapat langsung diganti tanpa mengganggu kinerja komponen lain. Selanjutnya, flip-flop RS-NAND. Flip-flop yang terbuat dari gerbang logika NAND sering disebut sebagai penahan NAND. Penahan NAND prinsip kerjanya sama dengan penahan NOR. Perbedaannya terletak pada keadaan level atau tingkat logikanya. Input set dan reset dari penahan NOR bekerja dari keadaan 0 menjadi 1 sewaktu mengubah keadaan, sedangkan penahan NAND bekerja dari keadaan 1 menjadi 0 sewaktu mengubah keadaan. Selanjutnya, jika flip-flop asinkros dan sinkros. Jika flip-flop memiliki dua tipe input, yaitu asinkros atau asinkron dan sinkros atau sinkron. Input
asinkron ditandai dengan J dan K, sedangkan input sinkron diberi label J dan K. Flip-flop membaca statusnya pada tepi naik dan atau turun dari pulsa clock. Input asinkron berupa preset dan clear beroperasi secara independen dari sinyal clock. Lebih penting lagi, mereka dapat menimpa input sinkron. Ketika preset atau clear aktif, output key flip-flop akan berupa logika 1 atau 0. Selanjutnya, saya akan menjelaskan alur RS flip-flop dan JK flip-flop sampai menghasilkan output. Yang pertama yaitu RS flip-flop. Di sini saya akan menjelaskan RS flip-flop behavior. Gambar rangkaiannya bisa dilihat pada gambar ini. Selanjutnya, analisa rangkaian. Pada sebuah rangkaian RS flip-flop behavior terdapat dua gerbang NAND dan dua inputan yaitu set S dan reset R. RS flip-flop juga memiliki dua output yaitu KN dan KN action sebagai penandanya. Pada rangkaian ini, inputan set masuk ke gerbang NAND pertama menghasilkan output on KN sementara. Kemudian output KN sementara masuk menjadi input gerbang NAND kedua bersama dengan inputan R yang menghasilkan output KN. Lalu output KN action tersebut masuk menjadi input gerbang NAND bersama S yang menghasilkan output KN final. Tabel kebenaran analisa percobaan. Jika S dan R 0, 0, maka KN 1, 1. Kondisinya yaitu invalid. Jika S 0 dan R 1, maka KN 1 dan KN action 0, maka dalam kondisi set. Jika S1, R1, KN1 dan key action 0, maka hasilnya not change, tidak ada perubahan dari sebelumnya. Jika S1 R0, maka KN 0 dan KN action 1, maka dalam keadaan reset. Jika S1 dan R1, maka KN 0 dan KN action sama dengan 1, maka not change, tidak ada perubahan dari sebelumnya. Jika S0 dan R1, maka KN sama dengan 1 dan KN action sama dengan 0, maka dalam keadaan set. Jika S1 R1, maka KN sama dengan 1, KN action sama dengan 0, maka not change, tidak ada perubahan. Selanjutnya, jika S1 dan R1, maka KN 1 dan KN action sama dengan 0, maka not change, tidak ada perubahan. Selanjutnya yaitu JK flip-flop. Yang saya jelaskan di sini yaitu JK flip-flop asinkron. Analisa rangkaian seperti pada gambar ini. Pada rangkaian JK flip-flop asinkron memiliki 4 gerbang NAND dan memiliki 8 buah red probe yaitu lampu, yang mana rangkaian ini juga memiliki VCC yang berfungsi sebagai power atau tenaga utama dan memiliki ground netral, serta memiliki 5 buah switch yang berfungsi sebagai penghubung antara jaringan dan sebagai penghantar. Pada rangkaian JK flip-flop asinkron, ketika set S dan reset R dihubungkan dengan gerbang NAND berlogika 1, maka input dari switch J masuk ke input pertama dari NAND pertama dan input dari clock masuk ke input kedua dari NAND pertama, sehingga menghasilkan output, dan output dari NAND pertama akan masuk ke input kedua
dari NAND kedua dan input dari switch atau set S masuk ke input pertama dari NAND kedua, sehingga output dari NAND kedua menghasilkan Qn sementara, dan output dari Qn sementara ini akan menuju ke input pertama dari NAND ketiga, dan input kedua dari NAND ketiga sudah terhubung dengan input dari clock, dan input dari NAND ketiga sudah terhubung dengan switch K, sehingga output dari NAND ketiga akan menuju ke input kedua dari NAND keempat dengan input pertama dari NAND keempat sudah terhubung dengan alur dari Qn sementara menuju ke input pertama dari NAND ketiga, serta input ketiga dari NAND keempat terhubung dengan reset R, sehingga output dari NAND keempat menghasilkan Qn sementara. Dari Qn menuju ke input ketiga dari NAND pertama dan input ketiga dari NAND kedua, sehingga menghasilkan Qn final. Selanjutnya yaitu analisa hasil percobaan. Jika S0 dan J0, K0 dan R0, maka Qn 1 dan Qn action sama dengan 1 dalam kondisi invalid. Jika S1, J0, K0 dan R0, maka Qn sama dengan 0 dan Qn action sama dengan 1 dalam kondisi reset. Jika S sama dengan 1, J0, K0, R1, maka Qn sama dengan 0 dan Qn action sama dengan 1 dalam keadaan reset. Jika S0, J0 dan K0 dan R1, maka outputnya Qn sama dengan 1 dan Qn action sama dengan 0 dalam keadaan set. Jika input S1, J0, K0, R1, maka outputnya Qn sama dengan 1 dan Qn action sama dengan 0, maka not change, tidak ada perubahan dari sebelumnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 2, yaitu tentang RS flip-flop. Yang pertama yaitu RS flip-flop behavior. Ini merupakan gambarnya. Pada sebuah rangkaian RS flip-flop behavior ini terdapat dua gerbang NAND dan dua inputan, yaitu set S dan reset R. RS flip-flop juga memiliki dua output, yaitu Qn dan Qn action sebagai penandanya. Pada rangkaian ini, inputan set masuk ke gerbang NAND pertama menghasilkan output Qn sementara. Kemudian output Qn sementara masuk menjadi input gerbang NAND kedua bersama dengan inputan R yang menghasilkan output Qn action. Lalu output Qn action tersebut masuk menjadi input gerbang NAND bersama S yang menghasilkan output Qn final. Selanjutnya saya akan membuktikan tabel kebenaran secara manual. Yang pertama yaitu inputannya S0 dan R0. Kita nyalakan dulu. Maka outputnya Qn sama dengan 1, Qn action sama dengan 1. Maka dalam kondisi invalid. Selanjutnya S sama dengan 0, R sama dengan 1. Maka outputnya Qn sama dengan 1 dan Qn action sama dengan 0. Maka dalam keadaan set. Jika inputannya S sama dengan 1 dan R sama dengan 1, maka outputnya tidak berubah, yaitu Qn sama dengan 1 dan Qn action sama dengan 1. Kondisinya yaitu not change, tidak ada perubahan. Selanjutnya S sama dengan 1 dan R sama dengan 0. Maka outputnya yaitu Qn sama dengan 0
dan key and action sama dengan 1. Kondisinya yaitu reset. Selanjutnya S sama dengan 1 dan R sama dengan 1. Maka outputnya sama seperti sebelumnya, key n sama dengan 0 dan key and action sama dengan 1. Kondisinya itu not change, tidak ada perubahan. Selanjutnya S sama dengan 0 dan R sama dengan 1. Maka key n sama dengan 1 dan key and action sama dengan 0. Kondisinya yaitu set. Selanjutnya S sama dengan 1 dan R sama dengan 1. Maka outputnya sama seperti sebelumnya, yaitu key n sama dengan 1 dan key and action sama dengan 0. Kondisinya yaitu not change, tidak ada perubahan dari sebelumnya. Selanjutnya yaitu S sama dengan 1 dan R sama dengan 1 juga sama, outputnya 1 0, itu not change. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu RS flip-flop extended. Gambarnya seperti ini. Pada sebuah rangkaian RS flip-flop extended terdapat 2 gerbang NOT dan 2 gerbang NAND dan 2 inputan set S dan reset R. RS flip-flop extended memiliki 2 output, yaitu key n dan key and action sebagai keluarannya. Pada rangkaian ini, inputan set S masuk ke gerbang NOT pertama, lalu masuk ke gerbang NAND pertama, menghasilkan output key n sementara. Kemudian output key n sementara masuk menjadi input gerbang NAND kedua bersama dengan inputan R melewati gerbang NOT kedua yang menghasilkan output key n action. Setelah output key n action tersebut masuk menjadi input gerbang NAND bersama S yang menghasilkan output final, menghasilkan output 1 pada lampu key n action sehingga lampu key n action menyala. Oke, selanjutnya saya akan membuktikan tabel kebenaran secara manual. Pertama kita matikan dulu. Yang pertama kita inputkan S0 dan R1. Kembali. Maka outputannya key n sama dengan 0 dan key and action sama dengan 1. Selanjutnya yaitu S0 R0. Maka outputannya itu key n sama dengan 0 dan key and action sama dengan 0. Sama dengan 1. Tidak ada perubahan dari sebelumnya, yaitu not change. Selanjutnya kita memasukkan 11 R1 S1. Maka outputannya yaitu key n sama dengan 1 dan key and action sama dengan 1. Kondisinya yaitu dalam keadaan invalid. Selanjutnya yaitu S1 dan R0. Maka outputannya yaitu key n sama dengan 1 dan key and action sama dengan 0 dalam keadaan set. Selanjutnya yaitu kita input kembali S sama dengan 1 dan R sama dengan 1, maka outputannya yaitu key n sama dengan 1 dan key and action sama dengan 1 dalam keadaan invalid. Selanjutnya yaitu S sama dengan 0 dan R sama dengan 1, maka outputannya yaitu key n sama dengan 0 dan key and action sama dengan 1 dalam keadaan reset. Selanjutnya kita kembali memasukkan S sama dengan 1 dan R sama dengan 1, maka outputannya yaitu invalid, key n sama dengan 1 dan key and action sama dengan 1. Oke, gambar selanjutnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu RS flip-flop dominant reset. Gambar rangkaiannya seperti ini. Rangkaian ini memiliki 4 gerbang logika, yaitu 1 gerbang NOT dan 3 gerbang NAND, yang memiliki 2 inputan, yaitu set S dan reset R.
dan memiliki dua output, yaitu key-end dan key-end action. Ketika inputan R melewati gerbang NOT akan menghasilkan R action. Kemudian inputan S terhubung dan masuk sebagai masukan pada gerbang NAND pertama bersama R action. Kemudian keluaran dari gerbang NAND pertama masuk sebagai inputan pada NAND kedua bersama inputan lainnya. Maka hasil dari output NAND kedua menghasilkan key-end sementara. Kemudian key-end sementara menjadi inputan pada gerbang NAND ketiga bersama R action dan menghasilkan output key-end action. Kemudian key-end action menjadi inputan pada gerbang NAND kedua bersama output gerbang NAND pertama dan menghasilkan key-end sebenarnya. Selanjutnya saya akan membuktikan tabel kebenaran secara manual. Oke, inputan yang pertama itu S1 dan R0. Nyalakan terlebih dahulu. Dan outputannya yaitu key-end sama dengan 1 dan key-end action sama dengan 0 dalam keadaan set. Selanjutnya yaitu S0 R0. Outputannya yaitu sama seperti sebelumnya, key-end sama dengan 1 dan key-end action sama dengan 0 atau dalam keadaan not change. Selanjutnya yaitu S sama dengan 0 dan R sama dengan 1. Outputannya yaitu key-end sama dengan 0 dan key-end action sama dengan 1 dalam kondisi reset. Selanjutnya yaitu S sama dengan 0 dan R sama dengan 0. Outputannya sama seperti sebelumnya yaitu key-end sama dengan 0 dan key-end action sama dengan 1 atau dalam keadaan not change. Selanjutnya S sama dengan 1 dan R sama dengan 0. Outputannya yaitu key-end sama dengan 1 dan key-end action sama dengan 0 dalam keadaan set. Selanjutnya yaitu S sama dengan 1 dan R sama dengan 1. Maka outputannya yaitu key-end sama dengan 0 dan key-end action sama dengan 1 atau dalam keadaan reset. Selanjutnya yaitu S sama dengan 0 dan R sama dengan 1. Maka key-end dalam keadaan 0 dan key-end action sama dengan 1 dalam keadaan reset. Kenapa dalam keadaan reset bukan not change? Karena sebelumnya tadi dia dalam keadaan reset. Selanjutnya yaitu S sama dengan 1 kemudian R sama dengan 1. Maka outputannya key-end dalam sama dengan 0 dan key-end action sama dengan 1 dalam keadaan reset, bukan not change karena di sebelumnya yaitu dia tetap menghasilkan 01. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebih mohon maaf dan terima kasih.